Apakah teman-teman tahu Piala Thomas? Piala Thomas merupakan pertandingan di cabang olahraga bulu tangkis. Lalu, apa perbedaannya dengan pertandingan lain? Pertandingan lain seperti kejuaraan dunia, Indonesia Open, Korea Open adalah pertandingan yang dimainkan secara individual, sementara Piala Thomas dimainkan secara bergu. Kita patut berbangga karena Indonesia merupakan negara yang paling banyak meraih Piala Thomas dengan total 14 kali kemenangan. Trofi pertama Indonesia berhasil didapat tahun 1958 yang digelar kala itu Thomas Cup digelar di Singapura dengan total skor 6-3 mengalahkan Malaysia, dan terakhir tahun 2021 Indonesia mengalahkan Cina dengan skor 3-0 ketika Thomas Cup digelar di Denmark. Kemudian posisi kedua ditempati oleh Cina dengan total 10 kali kejuaraan. Terakhir pada 2012. Kemudian yang ketiga ada Malaysia dengan 5 kali juara. Kemudian ada Jepang dan Denmark. Semoga kedepannya pembulu tangkis Indonesia dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Sudah set. Masya Allah. Ini seperti sebuah apa? Nggak tahu Ustaz, diajarin Umi Ustaz supaya ya nggak tahu lah, diajarin Umi sih. Seperti di acara televisi ya. Oh iya, saya besok baca gigi Ustaz. Enggak sangat jauh dan acara televisi. Astazinul Syarbi Ustaz. Baik. Astazinul Syarbi Ustaz. Dari 5 negara peraih Piala Thomas, nah Indonesia merupakan negara dengan jumlah piala paling banyak, yaitu sebanyak 14 piala ya. Nah, yang membedakan Piala Thomas dengan piala-piala yang lain, tadi menurut Hasan bahwa Piala Thomas ini dilakukan secara bergu, bukan secara individual ya. Nah, Ustaz, sebenarnya ada Piala Sudirman, cuman karena pemenangnya Cina jadinya Piala Thomas aja lah. Masya Allah. Baik. Ustaz, Astazinul Syarbi Ustaz. Kenapa? Astazinul Syarbi Ustaz. Gimana? Izin minum Ustaz, soalnya kata Ustaz Ikhwan kalau mau izin harus pakai bahasa Arab Ustaz, kalau nggak diizinin. Oh. Baik, silakan ya. Ustaz. Untuk jumlah peraih Piala Thomas yang paling sedikit atau jumlah paling sedikitnya adalah 1 Piala Thomas, yaitu diraih oleh Jepang dan Denmark ya. Kemudian ada Malaysia yang memiliki raihan 5 Piala Thomas. Di peringkat 2 ada Cina dengan raihan 10 Piala Thomas. Masya Allah, Indonesia ternyata yang paling banyak meraih Piala Thomas. Piala Thomas diselenggarakan dari kapan ini, Hasan? Aduh, lupa Ustaz, ada tahun 1900 berapa gitu Ustaz. Nggak detail. Baik. Nah, bisa jadi dari data ini akan mencerminkan bahwa kemampuan pemain Indonesia secara keseluruhan ya, baik itu dari sektor tunggal maupun ganda atau campuran, ya itu sudah cukup mumpuni atau kemampuannya sudah tidak terlalu jauh ya, sehingga mereka dapat apa? Piala Thomas ini khusus laki-laki ya? Laki-laki. Oh, khusus laki-laki. Jadi kalau yang perempuan Uber baik, namanya. Berarti kemampuan individu dari sektor tunggal maupun ganda, nah ini sudah cukup mumpuni, tidak terlalu berbeda ya. Nah, karena mungkin beberapa negara memiliki ketimpangan, misalnya di sektor tunggalnya yang jauh lebih bagus daripada gandanya ya. Sehingga ketika diadakan Piala Thomas,
Nah, mereka tidak mampu berbicara banyak karena yang gandanya tidak terlalu bagus. Nah, jadi pada Piala Thomas ini dibutuhkan kemampuan yang baik ya di segala sektor, baik itu di sektor tunggal maupun ganda. Nah, ini bisa menjadi acuan dari negara-negara lain bahwa mereka harus belajar ke Indonesia ya, yaitu piala atau peraih Piala Thomas terbanyak. Baik. Nah, bisa jadi juga menjadi acuan dari pelatih-pelatih ya, atau dari negara-negara lain. Harus mengambil pelatih dari mana ini ya? Bisa ngambil pelatih dari Indonesia misalnya. Nah, Kayak Malaysia, Ustaz. Ustaznya nggak tahu ya. Mungkin ya. Baik. Ada lagi yang ingin mempresentasikan datanya? Raihan. Kayaknya udah siap. Enggak, Aku Raihan, Ustaz, belum, dia katanya aku saya belum dulu, Ustaz. buat Ustaz. Tapi ntar aku berarti kayak Hasan nih. Aku tuh ada enggak nih. mirip Cari aja lihat mirip. sendiri. Iya, buat sendiri, nggak kayak Hasan. Aku ntar Itu yang aja, Ustaz. Dia katanya mau jadi gubernur, masa mempresentasi aku tuh, Pak Ustaz, Gubernur. gubernur. Lah, Ya, Rehan, gue urutan lo Rehan. Oh iya betul Ustaz. Itu Ustaz, gubernur Ustaz, gubernur itu loh, Ustaz, gubernur. Gubernur Hai. Kalau gubernur Ayo. Iya dong. Kalau saling tuju, Ustaz di kalau Ustaz saling di tuju kata yang jawab Ustaz, udah ada urutannya Ustaz tadi udah buat. Rehan udah setuju juga, tiba-tiba yang Ya Ustaz, Raihan nomor 2 Ustaz. Dia mau Ustaz. Tadi katanya, ya udah deh saya ketiga Ustaz. Tapi kan nomor 2-nya kosong. Halo. Saya ketiga. Baik. Setelah Hasan Rehan. Saya ketiga. Enggak, Amira. aku ketiga. Duanya Silakan, siapa? Amira. Mau bertanya. Oh, Alhamdulillah. Amira mau bertanya. Nanti Apaan? presentasinya boleh baca teks yang dibuat atau nggak lihat, Ustaz? Soalnya tadi udah bilang aja. Baik. Nah, dalam mempresentasikan memang ada beberapa cara ya. Ada yang melihat teks, ada yang tanpa teks, ada yang keduanya. Melihat teks dan juga tanpa teks. Jadi sesekali melihat teks, sesekali tanpa teks. Nah, contoh misalnya yang paling sering menggunakan teks adalah presiden kita ya. Tapi itu memang ada ya teknik seperti itu, yaitu dengan membaca teks. Baik, Amira ingin menggunakan atau sekarang? Nanti aja deh, Ustaz. Nanti ya. Baik. Siapa lagi? Muadzun. Rehan. Sweet Ustaz. Sweet Ustaz. Siap. Adil dong. Was satu udah siap Ustaz. Was katanya udah siap. Rehan dulu Ustaz. Lihat tuh Ustaz, lihat ya Ustaz. Dia tanya jawab. Ada katanya sudah siap Tanya Ustaz. jawab Ustaz. Rehan diam ya. Aduh. Waduh, ini apa ini? Kenapa ini pakai on ya? Sama kayak negara-negara. Baik. Alhamdulillah. Rehan. Muad lah Ustaz. Rehan Ustaz sesuai di itu Ustaz ditanya jawab dia sudah buat jadwal dia juga Udah, mau nomor 3. Tiga Ustaz, saya ketiga. Baik, silakan Rehan. Rehan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kembali lagi bersama saya Rehan. Kali ini saya akan mempresentasikan diagram mengenai data jumlah anak jenjang usia TK sampai SMA di Perumahan Gria Serpong Serua. Perumahan Gria Serpong Serua berada di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jumlah anak warga Gria Serpong Serua berjumlah 30 anak. Dengan rincian jumlah anak usia TK adalah 6 anak, usia SD 10 anak, usia SMP 9 anak, dan usia SMA 5 anak. Jumlah anak yang paling sedikit adalah SMA, yaitu 9 anak. Dan yang paling jumlah anak yang paling sedikit adalah SMA, yaitu 5 anak. Dan jumlah yang paling banyak adalah SD, yaitu 10 anak.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Raihan. Raihan menampilkan data dari jumlah usia anak komplek Geria Serpong. Di mana itu Serpongnya? Di Banten ya? Itu emang Ya, kompleknya Rehan, itu Ustaz. komplek saya, Ustaz. Oh, di Itu kompleknya komplek saya, Ustaz. Raihan. Saya mau tinggal di situ. Baik, Masya Allah. Jadi ini merupakan data dari jumlah usia anak yang bersekolah ya di komplek Geria Serpong. Ada anak yang didata ini anak-anak yang sekolah ya. Jadi kalau bayi atau di bawah 5 tahun misalnya, ini tidak termasuk ke dalam data ini ya. Nah, jadi jumlah usia anak sekolah ya, jumlah usia anak sekolah. Karena yang dihitung hanya anak-anak yang bersekolah, yaitu TK, SD, SMP, dan SMA. Baik, jumlah anak yang paling sedikit, jumlah usia anak sekolah yang paling sedikit adalah pada jenjang SMA. Jumlahnya ada sebanyak 5 orang. Kemudian yang paling banyak ada pada jenjang SD. Jumlahnya mencapai 10 orang ya. Nah, jumlah anak usia sekolah pada komplek Geria Serpong ada sebanyak 30 orang ya, tadi disebutkan oleh Rehan. Apa fungsi dari data ini? Nah, banyak sekali ya fungsinya ya. Baik itu untuk pemerintah ya, bahkan untuk sekolah-sekolah ya. Nah, sekolah-sekolah misalnya untuk kesiapan daripada sekolah-sekolah ya. Muat enggak jumlahnya untuk menampung jumlah anak-anak di sekitar daerah tersebut misalnya. Atau butuh tambahan sekolah tidak? Atau butuh pembangunan sekolah lagi enggak di sekolah atau di daerah tersebut ya. Nah, kemudian misalnya untuk vaksinasi misalnya ya, atau imunisasi. Nah, ini juga berkaitan dengan imunisasi misalnya. Jumlah di daerah Geria Serpong ya, baik itu imunisasi wajib yang diwajibkan pemerintah ya, ataupun misalnya vaksinasi COVID misalnya. Karena apa? Karena vaksinasi COVID sudah mencakup ke anak sekolah, anak usia sekolah. Nah, bisa jadi nanti menjadi sasaran anak-anak di komplek Geria Serpong. Nanti didata, jumlahnya 30 orang yang siap divaksin. Yang belum divaksin berapa orang misalnya ya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Baik, kemudian ada lagi yang ingin mempresentasikan datanya? Mu'ad. Bukan, seurutan dong. Tara, Masya Allah. Tara. Perempuan pertama ya. Baik, Tara, silakan Tara. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Sari, kelas 6 angkatan 1. Saya akan mempresentasikan tentang jumlah produksi minyak bumi di Indonesia pada tahun 2020. Dilihat dari sini, jumlah produksi paling banyak di bulan Mei sebesar 900.000 barel per hari. Pada bulan Januari dan Juni, produksinya sebesar 600.000 barel per hari, dan di bulan Februari, April, dan Juli produksinya sebesar 700.000 barel per hari. Sedangkan pada bulan Maret, produksi minyak bumi sebesar 800 barel per hari. Demikian tadi presentasi saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Data yang disampaikan oleh Tara ternyata jumlah produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2020. Baik, ternyata tidak hanya mencakup sosial ya, seperti misalnya manusia ya, tadi jumlah siswa ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ternyata data ini juga bisa mencakup ke sektor ekonomi misalnya, yaitu produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2020 yang dipresentasikan oleh Tara. Nah, ini dari data ini kita dapat mengetahui cenderung stabil ya produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2020. Dari Januari, kemudian ke Februari, hingga sampai ke Juli. Nah, ini cenderung stabil ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Kita dapat lihat jumlah produksi paling rendah hanya 600, kemudian paling tingginya 900 ya. Rata-rata sekitar 700.000 barel per hari. Masya Allah. Ternyata negara kita ini negara yang punya kekayaan yang melimpah ya akan minyak buminya. Produksinya ini sangat banyak sekali. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 900.000 barel per hari pada bulan Mei pada tahun 2020. Ini jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, ini sangat sayang sekali ya. Dengan jumlah produksi minyak bumi yang sangat besar ini, tetapi harga bahan bakar di Indonesia masih cukup mahal. Nah, kita doakan semoga pemerintah kita semakin berinovasi ya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyatnya. Semoga kedepannya harga bahan bakar bisa turun, bisa murah ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat di negara-negara lain yang tidak bisa memproduksi minyak bumi karena memang tidak ada minyak bumi di daerahnya ya, atau bisa memproduksi minyak bumi tetapi jumlahnya sangat terbatas. Nah, tetapi di daerah-daerah tersebut harga bahan bakar lebih murah daripada di Indonesia ya. Nah, ini yang membedakan memang karena Indonesia tidak pernah memproduksi minyak yang sudah jadi ya. Nah, biasanya Indonesia lebih sering mengekspor minyak mentah. Kemudian setelah jadi bahan bakar barulah dibeli kembali dan diimpor ke Indonesia. Nah, kita doakan semoga pemerintah kita mampu untuk memproduksi bahan bakarnya sendiri. Jadi tidak dikirim terus-menerus ke luar untuk minyak mentahnya ya. Baik. Ada lagi yang ingin mempresentasikan datanya? Ustaz. Muaz. Silakan Muaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, diagram yang saya tampilkan adalah diagram garis yang menunjukkan perubahan rata-rata suhu atau temperatur bumi dari tahun 1850 sampai dengan tahun 2022. Data tersebut disajikan oleh 5 lembaga, diantaranya NASA dan Badan Meteorologi Inggris. Diagram garis tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan suhu global yang sangat memprihatinkan selama kurun waktu 100 tahun terakhir. Terlihat pada tahun 2022 terjadi kenaikan suhu yang sangat mencolok, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kehidupan manusia,
Sejak tahun 1850 hingga 2022, kenaikan suhu sudah lebih dari 1,1 derajat Celcius. Teman-teman, sadar nggak sih, belakangan ini sering sekali terjadi cuaca ekstrim. Kalau panas banget, bahkan menyebabkan kebakaran hutan. Kalau hujan, deras, lama, anginnya badai, dan bahkan sudah sering terjadi hujan es. Padahal negara kita adalah negara tropis. Tahukah teman-teman, kenaikan suhu setengah derajat Celcius saja dampaknya luar biasa sekali. Cuaca jauh lebih ekstrim, sehingga menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai negara. Greenland dan Antartika mengalami peristiwa pencairan es besar-besaran. Kebakaran hutan melanda Mediterania, Siberia, Australia, dan beberapa negara lainnya. Rekor kekeringan pun melanda beberapa negara hingga menimbulkan kelangkaan pangan. Terumbu karang juga semakin banyak yang musnah, sehingga akan banyak pula ikan yang akan musnah. Lalu apa saja sih aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global? Yang pertama adalah penebangan hutan atau deforestasi. Yang kedua adalah emisi gas bahan bakar kendaraan, lalu limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, penggunaan listrik, sampah rumah tangga, dan lain-lain. Sebagai pemuda harapan bangsa, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menahan laju pemanasan global? Kita bisa loh berkontribusi dengan berhemat listrik, mematikan lampu dan alat elektronik jika tidak digunakan, makan makanan real food dan mengurangi konsumsi makanan pabrikan, meminimalisir belanja pakaian dan mainan, menghindari pemakaian plastik dan wadah sekali pakai, menghemat pemakaian kertas dan tisu. Teman-teman, mungkin langkah kita lakukan kecil, tapi dengan usaha bersama kita bisa menyelamatkan dunia dari perubahan iklim dan pemanasan global. Yuk teman-teman, sama-sama kita jaga bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muaz. Luar biasa Muaz. Data yang ditampilkan oleh Muaz merupakan data perubahan suhu ya. Perubahan suhu rata-rata dari dunia. Nah, ternyata akhir-akhir ini perubahan suhu di dunia sangat signifikan perubahannya ya. Terutama pada tahun 2000-an. Ini karena disebabkan banyak hal tadi. Sudah disebutkan oleh Muaz ya. Seperti apa? Deforestasi tadi ya. Deforestasi itu merupakan penebangan hutan ya. Kemudian limbah-limbah juga ya, baik itu limbah pabrik tadi ya. Juga misalnya buangan gas ya. Kemudian tadi disebutkan apa? Adanya pengotoran udara ya dari kendaraan-kendaraan misalnya ya, dari pabrik dan lain sebagainya. Nah, ini memang sangat berpengaruh terhadap iklim di dunia ya. Kemudian bencana-bencana di sekitar kita juga hasil dari ulah tangan manusia. Karena memang Allah menyebutkan bahwa bencana-bencana di muka bumi ini ya tidak lain adalah akibat dari ulah tangan manusia sendiri. Nah, tadi yang disebutkan oleh Muaz semuanya benar ya. Ulah tangan manusia sendiri ya. Yes. Masya Allah. Nah, dari bencana-bencana itu kita dapat lihat seharusnya kita introspeksi diri ya sebagai manusia ya. Banyaknya bencana-bencana akhir-akhir ini. Nah, itu harusnya kita berbenah sebagai manusia. Nah, kalau tidak orang lain yang memulai, maka dimulai dari diri kita sendiri ya. Solih-solihah, yaitu dengan cara menghemat
energi misalnya, baik itu energi listrik atau energi bahan bakar misalnya ya. Contoh misalnya cuma ke Indomaret atau Alfamart, tapi naiknya naik motor misalnya. Padahal Indomaret atau Alfamart-nya dekat dari rumah misalnya ya. Baik. Dan lain sebagainya ya. Sampai sini Solih-Solihah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak. Ustaz. Ghairu Tidak ada. mawjud. Kalau tidak ada, bagi yang belum mengirimkan datanya, segera dikirimkan datanya ya, untuk dipersiapkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, tadi Umar ya yang bertanya ya, bagaimana maksudnya. Nah, ini teman-temannya sudah memberikan contoh ya. Tadi sudah ada Amira. Amira sudah tadi? Belum ya? Amira cuma bertanya ya. Kemudian Ara ya. Tara, kemudian Begini Raihan, doang, Ustaz. Muaz, Hasan. Siapa tadi? Udah Ustaz. Cuma Kita 4 belum sih, orang. Ustaz. Baru dikit. Kenapa? Baru 4 orang kan Baru cuma Begini doang, Ustaz. Baru Ya, dikit. nanti gimana Ustaz? ya, Cuman sedikit berapa orang tadi ya? sedikit tangnya. 3 kalau nggak salah. Tambahin lagi lah, Ustaz. Ada Ada 4, empat ada ya 4. tadi ya? Ya, ada 4. Ada Tara, kemudian Cuma ada 4 doang. Muaz, Raihan, dan Hasan 5 ya. atau 4. Baik, untuk yang belum, nah dipersiapkan ya, dipersiapkan lebih matang lagi. Kemudian yang belum mengirimkan data, segera dikirimkan datanya ya, Solih-Solihah. Baik, kita gunakan kesempatan pada pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan presentasi, untuk mencari informasi dari angka atau dari sebuah data ya. Baik, Kais, kenapa Kais? Ustaz, apa nih izin bertanya Ustaz? Kan kebetulan anak itu kan mau lumayan jauh ya Ustaz tempat tinggalnya. Jadi modulnya tuh harus nunggu punya adik Ustaz. Nah jadi mau minta tolong ini Ustaz kirimin modul PDF yang IPA Ustaz. Oh, bukannya Mana Oh, belum? ya. Mana kan Kemarin udah. Ustadz bukannya sudah kirim ya? Oh, udah Ustaz. Tapi matematika. Oh, matematika. 6 Ustaz. Syukur Ustaz. Baik, nanti yang IPA-nya insya Allah pada hari Sabtu ya. Insya Allah hari Sabtu dikirimkan untuk yang IPA. Baik, Solih-Solihah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika la ilaha illa Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan.